Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arzeti Ananda Saraswati dengan NIM 15036210087. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu contextual teaching learning. Di sini ada tiga pembahasan. Yang pertama itu ada SMK dan kompetensi kaliannya. Yang kedua ada analisis mata pelajarannya. Yang ketiga ada metode pembelajaran yang cocok. Yang pertama, SMK dan kompetensi kaliannya. Tiga fokus utama dalam pembangunan sumber daya manusia, salah satunya pada sektor pendidikan. Salah satu jenjang pendidikan menengah ialah sekolah menengah kejuruan atau yang bisa kita sebut SMK. Merupakan jenjang pendidikan formal yang menyiapkan busana untuk bekerja di bidang tertentu dengan masa studi 3 sampai 4 tahun. Sekolah kejuruan memfokuskan pada pengembangan bakat, keterampilan dasar, dan kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada dunia kerja. Perkembangan jurusan pada SMK sudah mulai bervariasi, mulai dari teknik mesin, tata boga, tata rias, pariwisata, multimedia, akuntansi, teknik instalasi listrik, rekayasa perangkat lunak, desain permodelan dan informasi bangunan, bisnis konstruksi dan properti, dan masih banyak lagi. Namun pada kali ini kita memfokuskan pada kompetensi kalian desain permodelan dan informasi bangunan serta bisnis konstruksi dan properti, di mana pada jurusan tersebut mempelajari dasar-dasar konstruksi bangunan, seperti merancang bangunan, menghitung biaya bangunan, melaksanakan proses pembangunan, dan perawatan gedung. Sekilas tampak sama hal-hal yang dipelajari pada konstruksi jurusan tersebut. Namun jika dijelaskan secara singkat, DPIB itu dia lebih memfokuskan pada desain atau merancang, sedangkan BKP itu lebih memfokuskan pada perhitungan dan struktur. Jadi kalau secara gampangnya itu DPB itu arsitek, sedangkan BKP itu teknik sipil. Analisis mata pelajaran. Nah, dalam merancang dan menghitung tentunya tidak boleh mengesampingkan prosedur, maka pada mata pelajaran produktif yaitu sistem utilitas bangunan gedung yang membahas keamanan dan keselamatan kerja, tentunya dalam proses penyampaian materi ini, pendidik perlu menggunakan model atau strategi dan pendekatan pembelajaran. Salah satunya menggunakan CTL, karena pendekatan CTL ini menghadirkan situasi atau kejadian nyata dalam kelas, mendorong peserta didik membuat ikatan antara pengetahuan yang mereka miliki dengan penerapan kehidupan nyata. CTL ini dipandang sebagai salah satu strategi pendekatan yang memenuhi prinsip pembelajaran berbasis kompetensi. Tentunya dengan tetap pada 6 komponen, yaitu konstruktivisme, menanya, menemukan, learning community, modeling, dan penilaian. Lalu, pada mata pelajaran sistem utilitas bangunan gedung, terutama pada kompetensi keahlian, desain permodalan informasi bangunan, serta properti ini membahas tentang kelengkapan suatu fasilitas pada gedung guna mencapai kenyamanan, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam mobilitas. Suatu bangunan dari ancaman bahaya yang berpotensi
seperti kebakaran gedung, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Karena utilitas menjadi bagian yang penting pada suatu pembangunan, maka peserta didik itu diharapkan memahami pengertian dasar dari utilitas bangunan, memahami sistem utilitas dan kategorinya pada bangunan, memahami pengertian dasar K3, lalu ada memahami prosedur keselamatan kerja serta alat ketiganya. Lalu metode apa sih yang cocok? Nah, metode yang cocok itu CTL. Dalam proses pembelajaran perlu adanya suatu pendekatan atau metode yang bisa memperdaya peserta didik sesuatu yang nggak cuma menjadikan permasalahan kehidupan sebagai objek pembelajaran. CTL ini cocok karena membantu pendidik mengaitkan antar materi yang diajarkan dengan situasi nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan akademiknya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun masyarakat, untuk menemukan makna. Hal ini dapat memperbesar ke arah konteks yang lebih kreatif dan krisis. Nah, keunggulan pada mode pembelajaran CTL ini membuat proses pembelajaran terasa lebih real dan bermakna karena materi yang diajarkan berhubungan dengan kehidupan nyata dan pengalaman membuat materi lebih melekat pada ingatan peserta didik. Mode pembelajaran CTL ini juga menjadikan kelas lebih aktif dan produktif karena menuntut peserta didiknya membangun pemahaman mereka sendiri. Nah, pada keunggulan yang sudah dijelaskan, pendidik tetap harus memperhatikan nih dan harus bisa mengatasi kelemahan pada mode pembelajaran CTL ini. Yang pertama itu, pendidik harus bisa mempersiapkan diri lebih matang untuk materi yang diajarkan. Karena perlu teknik memahami, penguasaan kelas, memberikan memberikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan serta mengevaluasi pembelajaran. Lalu kita sebagai pendidik perlu mencermati apa yang kurang pada peserta tersebut pada pertemuan tersebut dan memperbaikinya pada pertemuan berikutnya. Lalu pendidik juga harus bisa jeli dan memberikan perhatian lebih pada peserta didik yang kurang terlibat aktif. Pendidik juga harus tetap memotivasi dan memberikan apresiasi pada setiap pemikiran peserta didik. Jadi kalau misalnya peserta didik mungkin menyampaikan pendapatnya sebisa mungkin kita menghargai pemikiran para peserta didik tersebut. Jadi itu kalau misalnya kita langsung ngejat pemikiran mereka, ada kemungkinan mereka akan takut untuk menyampaikan pemikiran mereka masing-masing. Jadi itu eh, semua pertanyaan-pertanyaan memang ada di pikirannya mereka doang. Jadi perlu banget buat para pendidik menjaga motivasi serta selalu mengapresiasi peserta didiknya. Lalu yang terakhir itu ada mengupayakan kelas dalam keadaan kondusif dan positif energi. eh Mungkin bisa lebih ke serius tapi bukan killer ya. Jadi itu kayak membawa santai materi yang sedang dipaparkan gitu. Jangan terlalu membuat tegang peserta didik.
Lalu kesimpulannya, mode pembelajaran kontekstual teaching learning adalah metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didiknya menerapkan kemampuan dan pemahaman akademisnya dalam berbagai konteks pelajaran instruksional maupun pengembangan gagasan kreativitas peserta didik pada dunia nyata. Oleh karena itu, mendorong minat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran secara aktif dan memperoleh hasil belajar yang baik. Nah, ini merupakan daftar pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.